pemirsa, kalau Anda ingin menonton acara ini, tontonlah acara ini sampai selesai, sehingga Anda tidak gagal paham. Ya, kita lanjutkan. Persoalan minggu kemarin adalah tentang dunia keaktoran. Dunia keaktoran ini benar-benar nampaknya mudah dan gampang, tetapi sebenarnya sangat berat bila dilakukan di atas panggung. Kebanyakan aktor-aktor kita, kalau sudah bermain di atas panggung, pikirannya tidak serentak ada pada dalam dirinya. Kalau dia sedang berpikir untuk menghafal, maka tangannya akan kaku atau lehernya kaku, sehingga gerak-gerak di dalam melakukan acting itu nampaknya seperti dipaksa-paksakan. Ini sangat mengganggu permainannya sendiri. Kita lihat saja, banyak para pemain-pemain kita di tangan atau kaki sulit untuk melakukan gerak, untuk melakukan permainan tangan di dalam sebuah acting. Kalau dia menunjuk, mesti kaku tangannya, tidak ringan sebagaimana biasa seorang pemain di atas panggung. Banyak sekali para pemain-pemain pemula kita itu kurang memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hanya berlatih berdasarkan pikiran instruksi dari pelatih, tapi tidak memperhatikan juga dari keinginan masyarakat di dalam melakukan gerak. Para pemirsa, mungkin para pemirsa melihat beberapa film-film nasional dan internasional. Kalau nasional, kebanyakan pemain kita mata dan mulut itu sering bertentangan. Karena sering bertentangan tersebutlah maka kekakuan itu muncul. Kita lihat, kalau seorang pemain sedang dalam pikirannya untuk melakukan dialog, dia berpikir tentang dialog, sehingga fisiknya tidak terkendalikan dengan baik. Akibatnya kaku. Kita lihat para pemain-pemain pemula kita di atas panggung. Bahkan yang senior pun sering kaku kalau bermain di atas panggung atau di depan kamera. Nah, untuk yang di depan kamera sangat dibutuhkan adalah ketenangan di dalam pikiran, tidak ketenangan di dalam acting. Kebanyakan kalau sudah di depan kamera, pikirannya hanya kamera, tapi tidak memikirkan bagaimana acting. Sebenarnya kamera biarlah berjalan dengan sendirinya dan pemain sesuai dengan keinginan permainan. Itu yang baik. Itulah yang dikatakan permainan yang baik atau permainan total dari seorang pemain. Tidak diakting-aktingkan, tapi aktingnya datang sendiri. Tidak kaku, artinya aktingnya itu datang dengan sendirinya, dengan baik, dan tidak dipaksa-paksakan. Kebanyakan dari pemain-pemain kita, walaupun dia sudah tamatan sekolah akting, tapi tetap antara pikiran dan tangan itu kurang berimbang.
Inilah yang dikatakan kalau pemain itu tetap melakukan pekerjaan aktingnya seperti overacting. Artinya dia melakukan melebihi dari kehendak permainan itu sendiri. Para pemirsa, mari kita perhatikan juga beberapa pemain-pemain yang berada di luar studio. Pemain-pemain yang ada di luar studio kebanyakan kakunya karena dia diikuti oleh kamera. Akibatnya dia hanya berpikir tentang kamera, dialognya lupa. Begitu dialog lupa, dipaksa-paksakan, akibatnya jelek dikatakan. Inilah yang sering disebut efek daripada permainan itu over. Nah, kita berharap aktor-aktor kita nanti akan lebih hebat lagi kalau dia sudah bisa menyatukan dirinya, dialognya, dan kamera. Disatukan sehingga tidak ada kekakuan di dalam melakukan permainan-permainan di atas panggung maupun di depan kamera. Di depan kamera ini memang kadang-kadang sering membuat pemain kita menjadi kaku dan takut. Takut berbuat salah otomatis. Di sini sering sekali pemain kita takut berbuat salah. Padahal dengan kamera mengikutinya, lakukan saja pekerjaan Anda sebagai seorang pemain menurut cerita. Soal editing itu adalah bagian dari editor. Mana yang kaku, mana yang kurang baik, nanti yang bermain adalah editor. Dia yang akan memotong, editor. Yang akan menyambung, editor. Yang akan mencari kekurangan, editor. Karenanya diharapkan juga kerjasama antara kameramen dengan editor. Kameramen menambah gambar-gambar yang tidak terambil saat dia mengadakan syuting untuk sang peran. Dia menambah gambar-gambar dari luar yang ada hubungannya dengan cerita. Bila di dalam pengambilan gambar ada kekurangan gambar, kadang-kadang editor sulit mencari penyisipan. Karenanya diharapkan juga kameramen juga kadang-kadang diminta mengambil gambar-gambar di luar program yang ada, tapi ada hubungannya dengan acara yang dilakukan. Inilah yang dikatakan permainan pemain penuh dengan variasi, kreasi, karena antara kameramen, editor, dan sutradara ada kerjasama yang bagus sekali. Para pemirsa, bila kita melihat beberapa gambar, kadang-kadang gambar A, B, C, antara A dan B, bila disatukan warnanya sama. Tapi bila kita ambil satu-satu, kadang-kadang warnanya berbeda. Karena itu dibutuhkan seorang kameramen yang tahu tentang komposisi gambar dan tahu tentang komposisi tata lampu dan tata ruang. Karena di sini letak bagus dan tidaknya sebuah permainan. Apalagi pemainnya bila didukung oleh pemain-pemain yang betul-betul berkaliber baik. Kita harus berusaha membina pemain menjadi pemain yang baik dan terbaik di dalam usaha keaktoran. Kita memang belum bisa memiliki aktor-aktor yang baik di dalam permainan-permainan
perteateran maupun perfilman Indonesia. Usahakan bagaimana menjadi pemain yang baik di dalam depan kamera. Kita berusaha sebaik-baiknya. Karenanya, berusahalah seorang pemain tetap konsentrasi di dalam dia melakukan pekerjaan aktingnya. Dia harus ingat dengan karakter yang diperankan, dan dia harus ingat bagaimana melakukan gerak menurut aktor, akting atau karakter yang dilakukan oleh sang pemain, baik di panggung maupun di depan kamera. Para pemirsa, banyak sekali pemain-pemain panggung kita kalau sudah di depan kamera menjadi lebih banyak bingungnya daripada utuhnya. Disinilah letak seorang aktor memerankan permainan dengan sebaik-baiknya bila ingin melakukan gerak di atas panggung maupun di depan kamera. Nah, para pemirsa, untuk minggu ini dulu yang kami sampaikan. Seorang aktor di dalam perjalanan menuju aktor yang baik di depan kamera maupun di atas panggung.